Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norsa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 450091056. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas dan kaitannya dengan kurva normal. Probabilitas adalah tingkat keyakinan seseorang untuk menentukan terjadi atau tidak terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Pendekatan perhitungan probabilitas. Yang pertama yaitu pendekatan klasik. Perhitungan probabilitas dengan pendekatan klasik diperoleh dari hasil bagi banyaknya peristiwa A dengan seluruh peristiwa yang mungkin dengan rumus. Keterangannya yaitu P atau A sama dengan probabilitas terjadinya kejadian A, X sama dengan peristiwa yang dimaksud, N sama dengan banyaknya peristiwa yang mungkin. Yang kedua yaitu pendekatan frekuensi. Relatif perhitungan probabilitas dengan pendekatan frekuensi relatif ditentukan melalui percobaan. Dari suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali, kalau nilai N makin besar mendekati tak hingga, maka nilai K atau N cenderung konstan mendekati nilai tertentu. Nilai tertentu inilah peluang kejadian A dengan rumus. Keterangannya yaitu P atau A sama dengan probabilitas peristiwa A, K sama dengan frekuensi peristiwa A, N sama dengan banyaknya peristiwa terjadi. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Probabilitas dengan pendekatan subjektif diperoleh dengan melihat tingkat kepercayaan individu didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa terkaan saja atau hipotesis. Selanjutnya, beberapa aturan probabilitas. Yang pertama, aturan penjumlahan. A. Peristiwa saling lepas adalah kejadian di mana jika sebuah kejadian terjadi, maka kejadian lain tidak akan terjadi. B. Peristiwa tidak saling lepas adalah kejadian di mana jika sebuah kejadian terjadi, maka kejadian lain dapat terjadi secara bersamaan. Yang kedua, aturan perkalian. A. Kejadian saling bebas atau independen adalah kejadian di mana terjadinya peristiwa yang satu tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. B. Kejadian tidak saling bebas atau dependen terjadi apabila kejadian jika peristiwa yang satu dipengaruhi atau bergantung pada peristiwa lainnya. Yang ketiga, probabilitas marginal. Probabilitas marginal adalah probabilitas yang dihitung dari suatu kejadian yang terjadi bersamaan dan saling mempengaruhi. 4. Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah teorema yang menjelaskan bahwa probabilitas dihitung berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi. Selanjutnya, kurva normal. Kurva normal merupakan salah satu probabilitas yang penting dalam analisis statistika. Secara sederhana, kurva normal adalah kurva yang berasal dari data-data yang terdistribusi normal. Ciri-ciri data terdistribusi normal terdapat keseimbangan simpangan antara sisi kiri dan sisi kanan, sehingga sigma total dari data keseluruhan adalah 0. Selanjutnya, daerah kurva normal. Ruang yang dibatasi oleh kurva dan absisnya disebut dengan daerah yang diarsir. Daerah ini biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Jika dinyatakan dalam persen, maka daerah kurva meliputi 100%. Jika dinyatakan dalam proporsi, maka akan mencakup bilangan 100, 1000, 100.000, dan seterusnya, bergantung dari jumlah data awal yang diteliti. Daerah kurva dapat ditentukan dengan melihat jarak SD atau standar deviasi dengan M atau nilai tengah dari kurva yang dibuat. Dengan menggunakan patokan M dan SD, kita dapat mengetahui setiap bagian atau persentase suatu tinggi lompatan atlet.
Kita ambil contoh, jika kita tarik garis dengan jarak 1 SD di atas M, maka daerah yang menjadi perhatian dalam kurva adalah daerah antara M dan SD. Karena kurva normal adalah kurva yang simetris, maka daerah kurva antara SD dan M juga merupakan bagian dari keseluruhan yang hendak dicari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.